Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Panjika Anggreni Tirtasari, NIM F131200257, selaku mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Semarang. Pada hari ini, saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan budaya dan persepsi, serta budaya dan kreativitas. Dalam pemahaman psikologi lintas budaya, sensasi dan persepsi berkaitan dengan bagaimana seseorang dapat menerima stimulus dan bagaimana seseorang tersebut dapat memprosesnya. Sensasi merujuk pada stimulus yang nyata pada organ-organ indera seperti mata, hidung, telinga, kulit, dan lidah. Contohnya, ketika seseorang ingin melihat kesenian reok Ponorogo, yang mana kesenian tersebut merupakan kesenian yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Persepsi dapat dipahami dengan bagaimana informasi yang berasal dari organ tersebut dapat diproses dengan cara diseleksi, dikonstruksi, dan ditafsirkan. Persepsi juga mengacu pada proses informasi sensoris yang telah diterjemahkan menjadi lebih bermakna. Contohnya, ketika seseorang ingin melihat kesenian reok Ponorogo, orang-orang awam tentu akan menafsirkan bahwa kesenian tersebut menakutkan karena ada kesinambungan dengan magic. Padahal kesenian tersebut memiliki nilai-nilai luhur di dalamnya. Beberapa penelitian psikologi lintas budaya berfokus pada persepsi visual dan sensasi penglihatan. Nah, berdasarkan penelitian tersebut juga, ternyata budaya bisa mempengaruhi persepsi seseorang. Kita selanjutnya akan membahas tentang persepsi dan juga realitas. Ternyata persepsi kita itu belum tentu sama persis dengan realita fisik atau indera kita. Contohnya saja, ketika kita sedang lapar dan kita ingin membeli makanan di aplikasi online, gambar pada aplikasi dan pada kenyataan itu sangat berbeda. Nah, dari melihat gambar itu seolah kita enak ya. Setelah membelinya, entah deh, apakah teman-teman pernah mengalaminya? Kalau saya sih, tentu pernah. Pengalaman. Nah, dari kebanyakan pengalaman itu ternyata memberikan banyak bukti ya. Dari pengalaman tersebut dapat mempengaruhi persepsi. Persepsi itu ternyata juga bisa berubah nih teman-teman ketika kita sudah mengetahui banyak tentang suatu hal. Contohnya ketika kita nih melihat seni reok Ponorogo yang awalnya kan beranggapan bahwa reok itu menakutkan karena ada kaitannya dengan magic. Nah, setelah kita melihat pertunjukannya, akhirnya kita jadi paham kan bahwa kesenian reok Ponorogo itu sebenarnya memiliki nilai-nilai luhur
luhur nih teman-teman, yang disimbolkan dengan burung merak. Keberanian membela kebenaran itu dilambangkan dengan harimau, jiwa patriotisme itu dengan tari jatil, optimisme dengan tari pujangganong, dan kepemimpinan. Ternyata suatu situasi dan pengalaman itu dapat menyebabkan banyak hal yang berbeda. Dari hal inilah budaya dapat mempengaruhi persepsi kita. Ada 3 ilusi optik yang terkenal. Yang pertama ada ilusi Mueller-Lyer. Yang kedua ada ilusi horizontal atau vertikal. Dan yang ketiga ada ilusi Ponzo. Nah, dari adanya 3 ilusi ini ya teman-teman, dapat menunjukkan adanya persepsi yang tidak seimbang dari kenampakan sebuah benda. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang teori-teori ilusi optik, yang mana yang ke-1 ada teori lingkungan buatan, yang mana orang itu melihat benda dalam bentuknya itu kotak. Kedua itu ada teori pendekatan horizontal depan. Jadi masyarakat itu yakin akan garis vertikal lebih panjang dari garis horizontal. Teori yang ketiga yaitu menyimbolkan 3 dimensi dalam 2 dimensi, yang mana masyarakat itu lebih memperhatikan hal-hal yang tertera di atas kertas ketimbang budaya lain. Kita akan membahas tentang budaya dan kreativitas. Jadi budaya itu merupakan ekspresi simbolik suatu individu atau kelompok yang mana terdapat nilai-nilai menyeluruh secara historis nih teman-teman. Sedangkan kreativitas merupakan suatu ide atau gagasan yang unik yang dia dapat memunculkan solusi tersendiri. Dari kreativitas ini yang muncul akan banyak menimbulkan pengalaman berinteraksi dengan budaya lain. Semakin banyak pengalaman berinteraksi, tentu seseorang akan memiliki kreativitas yang tinggi dalam menciptakan suatu gagasan atau ide yang unik. Nih ya teman-teman, dengan keragaman suku dan budaya nih yang ada di Indonesia, tentu akan menjadikan modal awal untuk dapat mengembangkan kreativitas anak bangsa, terutama pada generasi muda. Contohnya saja kain batik nih teman-teman, yang banyak menjadi ikon bagi bangsa Indonesia ketika sedang melakukan kunjungan ke luar negeri. Jadi kain batik ini memiliki filosofi yang memiliki makna tersendiri nih, tergantung pada corak pada kain tersebut. Nah contohnya seperti kain batik Sidemukti, yang mana merupakan ciri khas dari Keraton Solo, yang menggambarkan kehidupan yang terus-menerus diliputi akan kemuliaan dan juga kesejahteraan. Lalu ada batik 7 rupa nih teman-teman, yang berasal dari Pekalongan, yang menggambarkan kehidupan masyarakat pesisir yang mudah beradaptasi dengan budaya luar. Ada juga batik Singa Barong yang berasal dari Cirebon, yang menggambarkan sifat-sifat ajaib, dan masih banyak lagi nih teman-teman yang berkaitan dengan kain batik. Tadi penjelasan dari saya mengenai materi budaya dan persepsi serta budaya dan kreativitas. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.
Dan sebagai generasi muda, kita harus bangga dan kita harus selalu melestarikan budaya-budaya Indonesia. Ada sedikit pantun dari saya, ada es setut di bawah riang, tidak lupa diberi biji selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan komen ya. Selalu cintailah budaya Indonesia.